Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nash Story, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sudut kamp pengungsian di Rafah, Gaza, tepatnya di wilayah yang dulunya adalah sebuah desa kecil bernama Al-Mawasi, tinggallah seorang gadis kecil bernama Laila Amira. Usianya baru 10 tahun, tetapi matanya yang coklat gelap tampak lebih tua dari usianya, penuh dengan kedewasaan yang dipaksakan oleh keadaan. Rambutnya yang hitam legam seringkali ia ikat sederhana menggunakan karet bekas bungkus makanan, atau kadang-kadang hanya dibiarkan tergerai karena tidak ada waktu untuk merapikannya. Laila tinggal bersama ibunya, Fatimah Zahra, seorang wanita berusia 30-an yang wajahnya selalu terlihat lelah namun tetap hangat, dan adik laki-lakinya, Omar Khalid, bocah 5 tahun yang selalu penuh energi meski hidup dalam keterbatasan. Kehidupan Laila sangat berbeda dari anak-anak seusianya di tempat lain. Ia lahir di tengah konflik yang tak pernah benar-benar berakhir. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar suara ledakan, jeritan orang-orang, dan tangisan bayi di malam hari. Namun, meskipun dunianya dipenuhi ketidakpastian, Laila memiliki kepribadian yang kuat. Ia adalah anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki imajinasi yang luas. Setiap kali melihat reruntuhan bangunan di sekitar kamp, ia membayangkan seperti apa bentuknya dulu. Mungkin ada rumah-rumah berwarna-warni, halaman kecil dengan tanaman hijau, dan anak-anak yang bermain bola di jalan-jalan sempit. Laila seringkali bertanya kepada Fatimah tentang masa lalu, tentang bagaimana Gaza dulu adalah tempat yang indah sebelum perang datang. "Bu, apakah lautnya benar-benar biru seperti yang aku lihat di buku?" tanyanya suatu sore, sambil menunjuk gambar di salah satu buku cerita bekas yang ia pinjam dari relawan internasional. Fatimah tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Ya nak, laut kita dulu sangat indah. Kamu pasti akan menyukainya jika bisa melihatnya." Namun, bagi Laila, laut hanyalah impian yang jauh. Ia belum pernah melihatnya secara langsung, karena blokade membuat perjalanan ke pantai menjadi hampir mustahil. Yang ia kenal hanyalah kamp pengungsian ini, tempat yang penuh dengan tenda-tenda kumuh, debu, dan puing-puing. Meski begitu, Laila selalu menemukan cara untuk tersenyum. Ia memiliki rahasia kecil yang membuatnya merasa lebih baik. Setiap pagi, ia pergi berjalan-jalan di sekitar kamp untuk mencari sesuatu yang indah. Kadang-kadang, ia menemukan bunga liar yang tumbuh di antara retakan tanah gersang. Baginya, bunga-bunga itu adalah simbol harapan, bahwa bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun, kehidupan masih bisa bertahan. Ia seringkali membawa bunga-bunga itu pulang dan meletakkannya di dalam kaleng bekas susu, menciptakan semacam taman mini di sudut tenda mereka. Omar, adiknya, sering kali mengikuti Laila kemanapun ia pergi. "Kak Laila, aku mau jadi seperti kamu," katanya suatu hari, sambil menirukan cara Laila berjalan dengan kepala tegak. Laila tersenyum, meski hatinya terkadang merasa sedih melihat masa depan adiknya yang begitu tidak pasti. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Laila memiliki hubungan yang erat dengan keluarganya. Ia sangat dekat dengan Omar, yang selalu mengikuti langkah-langkahnya. Omar adalah anak yang ceria dan polos, meskipun hidup dalam kondisi sulit. Ia seringkali tertawa riang saat bermain dengan mainan sederhana yang ia buat dari kayu dan kawat bekas. Laila selalu berusaha melindungi adiknya, meskipun ia sendiri masih sangat muda. Ia tahu bahwa dunia di luar kamp ini keras, dan ia ingin memastikan bahwa Omar tetap merasa aman dan bahagia selama mungkin. Fatimah, ibu mereka, adalah sosok yang kuat meskipun seringkali terlihat lelah. Ia jarang membicarakan masa lalu, terutama tentang suaminya, Khalid Ahmed, yang meninggal 2 tahun lalu dalam salah satu serangan udara. Namun, sesekali Laila mendengarnya menangis diam-diam di tengah malam, saat ia mengira anak-anaknya sudah tidur. Meski begitu, Fatimah selalu berusaha kuat di hadapan anak-anaknya. Ia sering berkata, "Allah memberikan ujian kepada kita, karena Dia percaya kita bisa melewatinya." Kata-kata itu menjadi pegangan bagi Laila. Meskipun ia sering kali bertanya-tanya apakah Allah benar-benar memperhatikan mereka di tengah semua penderitaan ini. Kamp pengungsian tempat Laila dan keluarganya tinggal adalah gambaran nyata dari kehancuran. Tenda-tenda kumuh tersebar tak beraturan.
terbuat dari kain plastik tebal yang sudah lusuh karena panas matahari dan angin dingin malam. Beberapa tenda bahkan ditambal dengan potongan kain bekas atau kardus untuk menahan angin yang menusuk tulang di musim dingin. Di sekitar tenda mereka, tanah gersang retak-retak, tertutup debu dan pecahan beton dari bangunan-bangunan yang hancur akibat konflik. Bau asap masih menempel di udara, meskipun serangan besar terakhir terjadi beberapa bulan lalu. Suara-suara anak-anak bermain kadang terdengar, tetapi lebih sering digantikan oleh tangisan bayi atau jeritan orang dewasa yang kelelahan. Setiap pagi, ketika matahari mulai terbit, suasana di kamp mulai hidup. Anak-anak kecil berlarian di antara tenda-tenda, bermain dengan mainan sederhana yang mereka buat dari barang-barang bekas. Beberapa anak memakai sandal jepit yang sudah robek, sementara yang lain bahkan tidak mengenakan alas kaki sama sekali. Debu beterbangan di mana-mana, menempel di kulit dan pakaian mereka. Di sudut-sudut kamp, para ibu sibuk mencuci pakaian di ember plastik besar, menggunakan air yang sangat terbatas. Air itu sendiri adalah barang langka di kamp ini. Setiap minggu, truk bantuan internasional datang membawa air bersih, tetapi jumlahnya seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Laila dan Fatima biasanya harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu ember air. Mereka harus sangat hemat dalam menggunakannya. Laila dan Fatima biasanya harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu ember air. Mereka harus sangat hemat dalam menggunakannya, untuk minum, mencuci pakaian, dan memasak. Di tengah keterbatasan ini, ada juga kehangatan yang tercipta di antara para pengungsi. Meskipun mereka semua hidup dalam penderitaan, mereka saling membantu satu sama lain. Misalnya, jika ada keluarga yang kehabisan makanan, tetangga mereka akan memberikan sedikit dari apa yang mereka miliki. Ada juga para relawan internasional yang datang sesekali, membawa bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan alat-alat sekolah. Laila sangat senang ketika relawan-relawan itu datang, karena ia bisa mendapatkan buku cerita baru untuk dibaca. Ia seringkali duduk di bawah naungan tenda, membaca cerita-cerita tentang petualangan di dunia luar, tentang gunung-gunung tinggi, hutan lebat, dan kota-kota besar yang penuh dengan lampu-lampu gemerlap. Bagi Laila, buku-buku itu adalah pelariannya dari realitas keras yang ia hadapi setiap hari. Namun, meskipun ada kehangatan dan solidaritas di antara para pengungsi, suasana di kamp ini tetap dipenuhi dengan ketegangan. Setiap kali terdengar suara pesawat terbang di atas langit, semua orang langsung panik. Mereka tahu bahwa suara itu bisa berarti serangan udara, dan mereka harus segera mencari perlindungan. Laila sudah terbiasa dengan situasi ini, tetapi itu tidak berarti ia tidak merasa takut. Setiap kali alarm bahaya berbunyi, ia langsung memeluk Omar erat-erat, sambil berdoa dalam hati agar mereka semua selamat. Fatima, di sisi lain, selalu berusaha tenang di hadapan anak-anaknya, meskipun hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Ia tahu bahwa sebagai ibu, ia harus menjadi penopang bagi mereka. Setiap pagi, Laila bangun sebelum fajar untuk membantu Fatima mempersiapkan hari. Mereka hanya memiliki sedikit air yang disimpan dalam ember plastik besar, hasil distribusi bantuan mingguan yang seringkali tidak cukup. Laila bertugas mencuci pakaian di ember kecil, sementara Fatima memasak roti datar di atas kompor minyak kecil yang seringkali mogok. Proses ini memakan waktu lama, karena mereka harus sangat hemat dalam menggunakan air dan bahan bakar. Roti datar yang mereka masak biasanya hanya dilengkapi dengan sedikit minyak zaitun atau keju yang didapat dari bantuan internasional. Meskipun sederhana, roti itu adalah makanan utama mereka setiap hari. Omar, dengan pipi tembemnya yang selalu kotor, biasanya berlarian di sekitar tenda, tertawa riang sambil membawa mainan sederhana yang ia buat dari kayu dan kawat bekas. Mainan favoritnya adalah mobil-mobilan kecil yang ia buat dari kaleng bekas. Ia seringkali berpura-pura menjadi sopir, mengendarai mobil-mobilan itu di antara puing-puing sambil berseru, "Brum! Brum!" Laila seringkali tersenyum melihat tingkah adiknya, meskipun ia tahu bahwa dunia di luar kamp ini jauh lebih keras daripada permainan Omar. Namun, ia membiarkan adiknya menikmati masa kecilnya selama mungkin, karena ia tahu bahwa kepolosan Omar adalah salah satu hal yang membuat hidup mereka sedikit lebih ringan. Meski hidup dalam keterbatasan, keluarga ini memiliki hubungan yang erat. Laila adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia seringkali bertanya kepada Fatima tentang dunia luar, tentang laut yang katanya biru, tentang burung-burung yang bisa terbang bebas, dan tentang sekolah-sekolah yang ada di buku cerita yang ia pinjam dari relawan internasional. Omar, di sisi lain, adalah anak yang ceria dan polos. Ia selalu mengikuti kakaknya kemanapun Laila pergi, bahkan saat Laila hanya mencari bunga liar di antara reruntuhan. "Kak Laila,
Aku mau jadi seperti kamu, kata Omar suatu hari, sambil menirukan cara Laila berjalan dengan kepala tegak. Laila tersenyum, meski hatinya terkadang merasa sedih melihat masa depan adiknya yang begitu tidak pasti. Fatima, ibu mereka, adalah sosok yang kuat meskipun seringkali terlihat lelah. Ia jarang membicarakan masa lalu, terutama tentang suaminya, Khalid Ahmed, yang meninggal 2 tahun lalu dalam salah satu serangan udara. Namun, sesekali Laila mendengarnya menangis diam-diam di tengah malam, saat ia mengira anak-anaknya sudah tidur. Meski begitu, Fatima selalu berusaha kuat di hadapan anak-anaknya. Ia sering berkata, Allah memberikan ujian kepada kita, karena Dia percaya kita bisa melewatinya. Kata-kata itu menjadi pegangan bagi Laila, meskipun ia seringkali bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar memperhatikan mereka di tengah semua penderitaan ini. Namun, di balik kehangatan keluarga ini, ada luka yang tak pernah sembuh. Ayah mereka, Khalid Ahmed, telah meninggal 2 tahun lalu dalam salah satu serangan udara. Khalid adalah pria yang sangat dicintai oleh keluarganya. Ia adalah tulang punggung keluarga, seseorang yang selalu ada untuk mendukung mereka, baik secara fisik maupun emosional. Ia seringkali bercerita kepada Laila dan Omar tentang masa depan yang lebih baik, tentang bagaimana suatu hari nanti mereka akan bisa hidup damai tanpa ketakutan. Namun, semua mimpi itu hancur ketika sebuah bom menghantam rumah mereka yang dulu, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga kecil itu. Fatima jarang membicarakan Khalid, tetapi sesekali Laila mendengarnya menangis diam-diam di tengah malam. Suara tangis itu selalu membuat Laila merasa sedih dan marah pada saat yang bersamaan. Ia marah pada dunia yang begitu keras, pada perang yang merenggut ayahnya, dan pada ketidakadilan yang membuat mereka harus hidup dalam kondisi seperti ini. Namun, ia juga merasa sedih karena ia tahu bahwa ibunya sedang berjuang sendirian untuk menjaga mereka tetap hidup. Fatima selalu berusaha kuat di hadapan anak-anaknya, tetapi Laila tahu bahwa ibunya juga manusia. Ia juga butuh dukungan dan kasih sayang. Meski begitu, Fatima selalu berusaha memberikan pelajaran hidup kepada anak-anaknya. Ia sering berkata, Allah memberikan ujian kepada kita, karena Dia percaya kita bisa melewatinya. Kata-kata itu menjadi pegangan bagi Laila. Meskipun ia seringkali bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar memperhatikan mereka di tengah semua penderitaan ini? Laila seringkali berdoa dalam hati, meminta agar keluarganya diberi kekuatan untuk melewati semua ini. Ia juga berharap bahwa suatu hari nanti, mereka bisa hidup damai tanpa ketakutan, seperti yang pernah dikatakan ayahnya. Suatu sore, setelah seharian bermain di antara reruntuhan, Laila menemukan sesuatu yang istimewa. Sebuah biji kecil yang tergeletak di tanah retak dekat puing-puing rumah mereka yang dulu. Dengan hati-hati, ia membawa biji itu pulang dan menanamnya di pot kecil bekas kaleng susu. "Kenapa kamu begitu peduli dengan tanaman kecil ini?" tanya Omar suatu sore, sambil memandangi pot itu dengan rasa penasaran. "Karena aku ingin melihat keajaiban," jawab Laila lembut. "Jika biji ini bisa tumbuh di tempat seperti ini, maka kita juga bisa bertahan. Kita bisa menemukan kebahagiaan meski segalanya sulit." Bagi Laila, biji kecil itu adalah simbol harapan. Ia membayangkan bahwa biji itu adalah representasi dari dirinya dan keluarganya. Kecil, rapuh, tetapi memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang meskipun lingkungannya keras. Ia merawat biji itu dengan penuh kasih sayang, memberinya sedikit air setiap hari, dan memastikan bahwa ia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Setiap pagi, ia memeriksa pot itu dengan penuh harap, berdoa dalam hati, agar biji itu tumbuh menjadi tanaman yang indah. Beberapa minggu kemudian, harapan Laila mulai terwujud. Daun kecil mulai muncul dari tanah, memberikan warna hijau yang menyegarkan di tengah kegersangan kamp pengungsian. Laila tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia memanggil Fatima dan Omar untuk melihat tanaman kecil itu. "Lihat, Bu, tanaman itu tumbuh," katanya dengan mata berbinar. Fatima tersenyum lemah, tetapi ada kilatan harapan di wajahnya. "Anakku, kamu benar. Keajaiban memang ada, bahkan di tempat seperti ini." Omar, yang masih terlalu kecil untuk memahami arti penting tanaman itu, hanya tertawa riang dan memeluk kakaknya. Bagi Laila, tanaman kecil itu adalah bukti bahwa meskipun dunia di luar keras, kebaikan dan harapan selalu bisa ditemukan jika kita mau mencarinya. Hidup di kamp pengungsian tidak pernah benar-benar damai. Suatu malam, ketika keluarga Laila sedang tidur, ledakan keras mengguncang seluruh kamp. Suara itu datang tiba-tiba, seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. Laila terbangun dengan jantung berdebar-debar, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Ia langsung memeluk Omar erat-erat sambil berteriak, "Ibu, kita harus keluar!"
Fatima, yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, segera menyambar selimut tipis mereka dan menyeret anak-anak keluar tenda. Namun, dalam kekacauan itu, Omar terpisah dari mereka. Laila berlari keluar tenda bersama ibunya, tetapi suara jeritan orang-orang di sekitarnya membuat segalanya semakin kacau. Bom-bom terus berjatuhan, menciptakan ledakan yang menghancurkan apapun yang tersisa di jalurnya. Asap tebal mulai mengepul di udara, membuat pandangan menjadi buram. Laila berteriak memanggil nama adiknya, namun suaranya tenggelam oleh jeritan orang-orang di sekitarnya. "Om, Omar!" teriaknya berulang kali, sambil berusaha mencari-cari di tengah kerumunan orang yang panik. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga karena ketakutan yang tak terkendali. Fatima mencoba menenangkan Laila, meskipun ia sendiri tampak sangat cemas. "Kita harus ke tempat perlindungan, Nak. Cepat!" katanya sambil menarik tangan Laila. Namun, Laila menolak melepaskan pandangannya dari kerumunan. "Tidak, Bu. Aku harus menemukan Om," serunya, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Fatima akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke area tenda mereka, meskipun risikonya sangat besar. Mereka berdua berlari menembus asap tebal, berharap bisa menemukan Omar sebelum terlambat. Namun, setelah beberapa menit mencari, bom lain meledak tidak jauh dari lokasi mereka. Fatima langsung menarik Laila ke bawah sebuah puing besar untuk berlindung. "Kita tidak bisa terus begini, Nak. Kita harus pergi sekarang," kata Fatima dengan nada putus asa. Setelah serangan reda, Laila dan Fatima kembali ke lokasi tenda mereka yang hancur. Hati Laila hancur ketika ia menemukan Omar tergeletak tak bernyawa di antara reruntuhan. Tubuh mungilnya tertimbun puing-puing dan wajahnya masih tampak damai, seolah ia hanya tertidur. Laila jatuh berlutut, memeluk tubuh adiknya dengan erat, sambil menangis terseduh-seduh. Om, bangun. Aku janji akan menjaga tanamanmu. Aku janji," katanya, suaranya pecah oleh kesedihan. Fatima pun menangis tak terkendali, merasa dunia mereka runtuh sekali lagi. Mereka berdua duduk di antara reruntuhan, memeluk tubuh Omar yang tak lagi bernyawa, sementara suara tangisan mereka bergema di tengah keheningan malam. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk bagi Laila. Ia tidak bisa berhenti memikirkan senyum ceria Omar dan tawanya yang riang saat menyiram tanaman kecil mereka. Setiap kali ia melihat pot kecil itu, ingatan tentang adiknya langsung membanjiri pikirannya. Laila merasa gagal sebagai kakak karena tidak bisa melindungi Omar. Ia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri, meskipun Fatima berulang kali mencoba meyakinkannya bahwa ini bukan salahnya. "Ini semua salahku, Bu," kata Laila suatu malam, sambil memeluk lututnya di sudut tenda. "Kalau saja aku tidak melepaskan tangannya waktu kita lari." Fatima duduk di samping Laila, memeluknya dengan erat. "Anakku, kamu tidak bisa menyalahkan dirimu. Ini semua karena perang yang tidak berperi kemanusiaan. Kita semua korban di sini." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa bersalah yang menghantui Laila. Ia merasa bahwa ia telah gagal menjaga satu-satunya orang yang paling ia cintai di dunia ini. Di malam-malam berikutnya, Laila seringkali terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Ia melihat Omar berlari menjauh darinya, sementara ia berusaha mengejarnya, tetapi tidak bisa mencapainya. Setiap kali ia terbangun, air mata sudah membasahi bantalnya. Namun, di tengah kesedihannya, Laila menemukan pot kecil itu masih utuh di antara reruntuhan. Tanaman itu, yang pernah dirawat bersama Omar, masih hidup. Daunnya tampak lebih hijau dari sebelumnya, seolah-olah mengirimkan pesan bahwa kehidupan harus terus berjalan. Laila memegang pot itu erat-erat, air mata mengalir deras di pipinya. "Ini dari kamu ya, Om. Kamu ingin aku tetap kuat, kan?" gumamnya pelan, sambil membelai daun-daun tanaman itu dengan lembut. Bagi Laila, tanaman itu bukan hanya simbol harapan, tetapi juga kenangan tentang Omar. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan merawat tanaman itu dengan sepenuh hati, sebagai cara untuk mengenang adiknya yang telah tiada. Fatima melihat putrinya duduk sendirian di sudut kamp, memandangi tanaman itu dengan tatapan kosong. Ia mendekat dan duduk di samping Laila, mencoba memberikan dukungan meskipun hatinya sendiri dipenuhi dengan duka. "Anakku," katanya pelan, suaranya penuh dengan kesedihan. "Omar pasti ingin kamu tetap tersenyum. Dia sangat bangga padamu." Laila mengangguk, meskipun hatinya masih terasa hampa. Ia tahu bahwa ibunya benar, tetapi rasanya sulit untuk melanjutkan hidup tanpa Omar di sisinya. Fatima melanjutkan, "Kamu tahu, Nak, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang kita cintai tidak benar-benar pergi. Mereka tetap ada di hati kita, dalam kenangan kita,
dan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan untuk mengenang mereka. Laila menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. "Apa maksudmu, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Fatima tersenyum lemah. "Maksudku, kamu bisa mengenang Omar melalui tanaman ini. Setiap kali kamu merawatnya, kamu seperti mengatakan padanya bahwa kamu masih mencintainya, bahwa kamu akan terus hidup untuknya." Kata-kata itu membuat sesuatu berubah dalam diri Laila. Ia mulai memandang tanaman itu sebagai cara untuk tetap dekat dengan Omar. Ia memutuskan untuk melanjutkan perawatan tanaman itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengenang Omar. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadikan tanaman itu sebagai simbol cinta dan pengorbanan adiknya. Setiap pagi, ia menyiram tanaman itu dengan air yang sangat terbatas, sambil berdoa dalam hati agar tanaman itu terus tumbuh dan berkembang. Bagi Laila, tanaman itu adalah cara untuk tetap terhubung dengan Omar, meskipun ia tidak lagi ada di sisinya. Berita tentang tanaman kecil Laila mulai menyebar ke seluruh camp. Anak-anak lain mulai datang ke tenda mereka hanya untuk melihat tanaman itu. Beberapa membawa biji-biji lain yang mereka temukan, dan bersama-sama mereka mulai menanam lebih banyak tanaman di pot-pot bekas. Awalnya, hanya beberapa anak yang ikut serta, tetapi seiring waktu, jumlah mereka bertambah. Mereka yang dulunya hanya bermain-main tanpa tujuan mulai menemukan makna baru dalam merawat tanaman-tanaman itu. Bagi mereka, tanaman-tanaman ini adalah simbol harapan, bahwa meskipun dunia di luar keras, mereka masih bisa menemukan kebaikan dan keindahan di tengah kehancuran. Camp yang dulunya dipenuhi puing-puing dan kesedihan perlahan-lahan mulai berubah. Ada warna hijau di sana-sini dan tawa anak-anak mulai terdengar lagi. Laila menjadi inspirasi bagi semua orang di camp. Mereka melihat bagaimana seorang gadis kecil bisa menemukan kebahagiaan di tengah kehancuran, dan mereka pun mulai belajar untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Beberapa anak bahkan mulai membantu Laila merawat tanaman-tanaman itu, sementara yang lain membawa pot-pot bekas dari rumah mereka untuk ditanami. Tidak lama kemudian, sudut-sudut camp yang dulunya gersang mulai dipenuhi dengan tanaman-tanaman kecil yang tumbuh perlahan. Para orang dewasa di camp juga mulai terinspirasi oleh apa yang dilakukan anak-anak. Beberapa ibu mulai menanam sayuran di pot-pot bekas, berharap bisa menambah pasokan makanan mereka. Bahkan, ada beberapa pria yang mulai membersihkan area di sekitar camp untuk menciptakan ruang bagi tanaman-tanaman baru. Laila menjadi semacam pemimpin kecil di antara anak-anak, mengajarkan mereka cara merawat tanaman dan berbagi cerita tentang keajaiban alam. Tanaman ini mengajarkan kita bahwa kita bisa bertahan, meskipun dunia terasa keras, katanya suatu hari, sambil duduk di bawah naungan tanaman yang mulai tumbuh tinggi. Kisah tentang tanaman kecil Laila menyebar jauh melampaui batas camp. Seorang jurnalis internasional yang meliput situasi di Gaza mendengar ceritanya dan menulis artikel tentang bunga keberanian yang tumbuh di tengah puing-puing. Artikel itu menjadi viral, dan dunia mulai menyadari kekuatan harapan yang dimiliki oleh anak-anak di Gaza. Foto-foto tanaman kecil Laila yang tumbuh subur meskipun lingkungannya keras, menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Banyak orang yang membaca artikel itu merasa tersentuh oleh keteguhan hati seorang gadis kecil yang mampu menemukan keindahan di tengah kehancuran. Beberapa bulan kemudian, organisasi-organisasi kemanusiaan mulai mengirimkan bantuan ke camp itu, termasuk bibit-bibit tanaman dan alat berkebun. Camp pengungsian yang dulunya suram kini berubah menjadi oasis kecil, dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang dirawat oleh anak-anak. Mereka menamainya Taman Laila, sebagai penghormatan kepada gadis kecil yang mengajarkan mereka bahwa harapan bisa tumbuh, bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun. Para relawan internasional juga mulai datang lebih sering, membawa bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan alat-alat sekolah. Laila sendiri mulai belajar membaca dan menulis dengan lebih baik, berharap suatu hari nanti ia bisa menjadi seorang guru. "Aku ingin mengajarkan anak-anak lain tentang harapan," katanya kepada ibunya. "Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bisa menjadi kuat, seperti tanaman ini." Namun, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Konflik terus berlanjut, dan suara ledakan masih terdengar di kejauhan. Tetapi kali ini, Laila dan keluarganya tidak merasa sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan mereka memiliki taman kecil yang menjadi simbol keberanian mereka. "Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar," kata Laila suatu hari, sambil memandangi tanaman-tanaman itu. "Tapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam hati kita." Namun, ujian terbesar datang ketika serangan besar terjadi di camp itu. Bom-bom yang jatuh dari langit tampak lebih ganas daripada sebelumnya, menghancurkan apapun yang tersisa di jalurnya.
Suara ledakan bergema di seluruh camp, membuat tanah bergetar hebat dan asap tebal mengepul di udara. Laila dan Fatima berlari keluar tenda mereka, mencoba mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Namun, kali ini serangan terasa lebih dekat, lebih brutal, seolah-olah dunia sedang berusaha menghapus keberadaan mereka sama sekali. Ketika asap mulai memudar, Laila berlari ke lokasi tenda mereka yang sudah rata dengan tanah. Hatinya hancur ketika ia melihat bahwa semua barang-barang mereka, potongan-potongan kenangan kecil tentang Omar, pakaian lusuh mereka, bahkan pot kecil yang menjadi simbol harapan mereka, semua tertimbun di bawah reruntuhan. Laila merasa putus asa. Ia jatuh berlutut, tangannya gemetar saat ia mulai menggali puing-puing dengan tangan kosong. Tidak mungkin. Gumamnya, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Fatima mendekat, mencoba menenangkan putrinya, tetapi Laila tidak bisa berhenti menggali. Tanaman Om harus selamat, katanya sambil terisak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Laila akhirnya menemukan sesuatu yang membuatnya terpana. Pot kecil itu masih utuh, tertimbun di bawah reruntuhan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya dan melihat bahwa tanaman itu masih hidup bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Daun-daunnya tampak lebih hijau, lebih segar, seolah-olah mengirimkan pesan bahwa kehidupan harus terus berjalan, meskipun dunia di sekitarnya runtuh. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah keajaiban, katanya pelan. Suaranya bergetar oleh campuran emosi, haru, syukur, dan keteguhan. Jika tanaman ini bisa bertahan, maka kita juga bisa. Fatima mendekat dan duduk di samping Laila, memeluknya erat. Anakku, kamu benar. Ini adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun dunia terasa keras, Dia selalu memberikan kita cara untuk bertahan. Laila mengangguk, merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Tanaman itu bukan hanya simbol harapan lagi, tetapi juga bukti bahwa kehidupan selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun. Kisah tentang tanaman kecil Laila menyebar jauh melampaui batas camp. Seorang jurnalis internasional bernama Sarah Thompson yang sedang meliput situasi di Gaza, mendengar ceritanya dari salah satu relawan lokal. Sarah tertarik pada bagaimana seorang gadis kecil bisa menemukan keajaiban di tengah kehancuran. Ia mendatangi kamp pengungsian itu dan bertemu langsung dengan Laila. Awalnya, Laila merasa malu dan gugup berbicara dengan orang asing. Tetapi setelah beberapa saat, ia mulai membuka diri. Ia menceritakan tentang biji kecil yang ia temukan, tentang adiknya Omar, dan tentang bagaimana tanaman itu menjadi simbol harapan bagi keluarganya. Sarah sangat terharu mendengar cerita Laila. Ia memotret tanaman kecil itu, wajah Laila yang penuh keteguhan, dan taman kecil yang dibuat oleh anak-anak di camp. Artikel yang ditulisnya kemudian diterbitkan di salah satu surat kabar internasional ternama. Judul artikel itu adalah Bunga di Tengah Puing-Puing, Kisah Harapan dari Gaza. Foto-foto tanaman kecil Laila, yang tumbuh subur meskipun lingkungannya keras, menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Banyak pembaca yang merasa tersentuh oleh keteguhan hati seorang gadis kecil yang mampu menemukan keindahan di tengah kehancuran. Artikel itu menjadi viral, dan kisah Laila mulai menyebar ke seluruh dunia. Media sosial dipenuhi dengan tagar bunga di tengah puing, dan banyak orang mulai berdonasi untuk membantu kamp pengungsian di Gaza. Beberapa organisasi kemanusiaan internasional mulai mengirimkan bantuan ke kamp itu, termasuk bibit-bibit tanaman, alat berkebun, dan pasokan makanan. Kamp pengungsian yang dulunya suram kini, Ibu Usyani berubah menjadi oasis kecil, dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang dirawat oleh anak-anak. Mereka menamainya Taman Laila, sebagai penghormatan kepada gadis kecil yang mengajarkan mereka bahwa harapan bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun. Laila sendiri tidak pernah menyangka bahwa ceritanya akan menyebar begitu luas. Ia hanya ingin merawat tanaman itu sebagai cara untuk mengenang Omar. Namun, kini ia menyadari bahwa tanaman itu telah membawa harapan tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk banyak orang lainnya. Ia merasa bangga, meskipun ia tahu bahwa tantangan mereka masih jauh dari selesai. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa kita bisa bertahan, katanya suatu hari kepada Sarah. Meskipun dunia terasa keras, kita masih bisa menemukan kebaikan. Fatima, ibu Laila, seringkali duduk di bawah naungan tanaman-tanaman itu, memandangi anak-anak yang bermain dengan senyum di wajah mereka. Ia merasa bangga pada putrinya yang telah mengubah suasana di camp dengan caranya sendiri. Kamu hebat, nak, kata Fatima suatu hari sambil memeluk Laila erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita nanti, tapi aku tahu satu hal. Selama ada harapan,
kita akan baik-baik saja. Laila tersenyum, meskipun ia tahu bahwa tantangan masih jauh dari selesai. Namun, ia percaya bahwa jika mereka bisa bertahan seperti tanaman itu, mereka bisa melewati apapun. Fatima sendiri telah melalui banyak ujian dalam hidupnya. Kehilangan suaminya, Khalid, 2 tahun lalu adalah pukulan besar bagi dirinya. Ia seringkali merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional, tetapi ia selalu berusaha kuat di hadapan anak-anaknya. Ia tahu bahwa sebagai ibu, ia harus menjadi penopang bagi mereka. Setiap kali Laila merasa putus asa, Fatima selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan nasihat. Kamu tahu, Nak, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang kita cintai tidak benar-benar pergi. Mereka tetap ada di hati kita, dalam kenangan kita, dan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan untuk mengenang mereka, kata Fatima suatu malam, sambil membelai rambut Laila. Laila mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Bu. Aku merasa Om masih ada di sini, bersama kita. Fatima tersenyum lemah. Ya, Nak. Dan selama kita menjaga kenangan itu, dia akan selalu ada di hati kita. Kata-kata itu memberikan kekuatan baru bagi Laila. Ia mulai memandang tanaman itu sebagai cara untuk tetap dekat dengan Omar. Setiap pagi, ia menyiram tanaman itu dengan air yang sangat terbatas, sambil berdoa dalam hati agar tanaman itu terus tumbuh dan berkembang. Bagi Laila, tanaman itu adalah cara untuk tetap terhubung dengan Omar, meskipun ia tidak lagi ada di sisinya. Sementara itu, para orang dewasa di camp mulai melihat perubahan dalam diri anak-anak. Mereka yang dulunya cemas dan takut kini tampak lebih bersemangat dan penuh energi. Bahkan, beberapa ibu mulai menanam sayuran di pot-pot bekas, berharap bisa menambah pasokan makanan mereka. Laila menjadi semacam pemimpin kecil di antara anak-anak, mengajarkan mereka cara merawat tanaman dan berbagi cerita tentang keajaiban alam. Tanaman ini mengajarkan kita bahwa kita bisa bertahan, meskipun dunia terasa keras, katanya suatu hari, sambil duduk di bawah naungan tanaman yang mulai tumbuh tinggi. Para relawan internasional juga mulai datang lebih sering, membawa bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan alat-alat sekolah. Anak-anak di camp akhirnya bisa kembali belajar, meskipun dalam kondisi yang masih sulit. Laila sendiri mulai belajar membaca dan menulis dengan lebih baik, berharap suatu hari nanti ia bisa menjadi seorang guru. Aku ingin mengajarkan anak-anak lain tentang harapan, katanya kepada ibunya. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bisa menjadi kuat seperti tanaman ini. Namun, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Konflik terus berlanjut, dan suara ledakan masih terdengar di kejauhan. Tetapi kali ini, Laila dan keluarganya tidak merasa sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan mereka memiliki taman kecil yang menjadi simbol keberanian mereka. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, kata Laila suatu hari, sambil memandangi tanaman-tanaman itu. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam hati kita. Namun, ada hari-hari ketika Laila merasa lelah. Ia seringkali bertanya-tanya apakah usahanya benar-benar berarti di tengah konflik yang tak kunjung berakhir. Apa yang bisa kita lakukan, Bu? Apa kita bisa mengubah apapun? Tanyanya suatu malam, sambil memandangi langit penuh bintang. Fatima mengusap kepala putrinya dengan lembut. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia sekaligus, Nak. Tapi kita bisa memulai dari hal-hal kecil, seperti tanamanmu. Kamu sudah mengubah banyak hal di sini. Laila mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Ia tahu bahwa dunia di luar camp ini keras, dan ia tidak tahu apakah mereka akan pernah bisa hidup damai tanpa ketakutan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus terus berjuang, untuk dirinya sendiri, untuk ibunya, dan untuk kenangan tentang Omar. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa kita bisa bertahan, katanya pelan. Meskipun dunia terasa keras, kita masih bisa menemukan kebaikan. Fatima tersenyum lemah. Ya, Nak, dan selama kita menjaga harapan itu, kita akan baik-baik saja. Laila mengangguk, merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan mereka memiliki taman kecil yang menjadi simbol keberanian mereka. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, kata Laila suatu hari, sambil memandangi tanaman-tanaman itu. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam hati kita. Beberapa minggu setelah artikel tentang Laila menjadi viral, sebuah delegasi internasional datang ke camp untuk melihat langsung situasi di sana. Mereka terkejut melihat taman kecil yang dibuat oleh anak-anak yang dulunya hanya berupa puing-puing kini dipenuhi dengan tanaman-tanaman hijau yang dirawat dengan penuh kasih sayang. Salah seorang dari mereka, seorang diplomat wanita bernama Nadia El Amin,
mendekati Layla dan bertanya, "Siapa yang menginspirasi kamu untuk melakukan ini?" Layla tersenyum malu-malu. "Aku hanya ingin melihat keajaiban. Aku ingin membuktikan bahwa harapan bisa tumbuh di mana saja." Nadia terharu mendengar jawaban polos itu. Ia melihat keteguhan dalam mata Layla, sesuatu yang jarang ditemukan pada anak seusianya. Nadia kemudian berjanji kepada Layla bahwa ia akan membantu menyebarkan ceritanya ke seluruh dunia. "Kamu telah memberikan harapan kepada banyak orang, Nak," katanya lembut. "Kamu adalah contoh nyata bahwa meskipun dunia terasa keras, kita masih bisa menemukan kebaikan." Layla mengangguk meskipun ia tidak sepenuhnya memahami betapa besar dampak yang telah ia ciptakan. Setelah kunjungan itu, delegasi internasional mulai bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk meningkatkan bantuan ke kamp. Mereka membawa lebih banyak bibit tanaman, alat berkebun, dan bahkan beberapa paket pendidikan untuk anak-anak. Layla dan teman-temannya mulai belajar tentang cara merawat tanaman dengan lebih baik, termasuk bagaimana membuat pupuk alami dari sampah organik. Taman kecil itu kini tidak hanya menjadi simbol harapan, tetapi juga menjadi proyek komunitas yang melibatkan semua orang di kamp. Para ibu mulai menanam sayuran seperti tomat, mentimun, dan cabai, sementara anak-anak fokus pada tanaman hias dan herbal. Kamp yang dulunya suram kini dipenuhi dengan warna-warni kehidupan. Namun, bagi Layla, taman itu bukan hanya tentang tanaman. Ia melihatnya sebagai cara untuk tetap dekat dengan Omar. Setiap kali ia menyiram tanaman atau membelai daun-daunnya, ia merasa seolah-olah adiknya masih ada di sisinya. "Om pasti bangga padaku," gumamnya suatu hari, sambil tersenyum tipis. Fatima, yang sering kali mendengar Layla berbicara sendiri, tersenyum lemah. Ia tahu bahwa tanaman itu telah membantu putrinya mengatasi rasa kehilangan yang begitu mendalam. Seiring waktu, cerita Layla mulai menginspirasi orang-orang di luar kamp. Donasi mulai berdatangan, termasuk alat-alat sekolah, makanan, dan obat-obatan. Anak-anak di kamp akhirnya bisa kembali belajar. Meskipun dalam kondisi yang masih sulit, Layla sendiri mulai belajar membaca dan menulis dengan lebih baik, berharap suatu hari nanti ia bisa menjadi seorang guru. "Aku ingin mengajarkan anak-anak lain tentang harapan," katanya kepada ibunya. "Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bisa menjadi kuat, seperti tanaman ini." Cerita Layla juga menginspirasi banyak orang dewasa di kamp. Beberapa pria mulai membersihkan area di sekitar kamp untuk menciptakan ruang bagi tanaman-tanaman baru. Mereka bahkan mulai membangun pagar kecil dari kayu bekas untuk melindungi taman dari angin dan debu. Wanita-wanita di kamp mulai menjual sayuran yang mereka tanam di pasar lokal, menciptakan sumber pendapatan kecil yang sangat dibutuhkan. Taman kecil itu kini menjadi pusat kegiatan komunitas, tempat orang-orang berkumpul untuk berbagi cerita, tertawa, dan saling mendukung. Di luar Gaza, cerita Layla juga menginspirasi banyak orang untuk berdonasi dan berpartisipasi dalam upaya kemanusiaan. Banyak sekolah di negara-negara lain mulai mengadakan kampanye penggalangan dana untuk membantu kamp pengungsian di Gaza. Anak-anak di seluruh dunia mengirimkan surat-surat dukungan kepada Layla dan teman-temannya, mengatakan bahwa mereka tidak sendirian. Layla sendiri merasa terkejut dan tersentuh ketika pertama kali menerima surat dari seorang anak di Eropa. "Mereka peduli pada kita," katanya kepada Fatima, matanya berbinar. "Mereka tahu kita ada di sini." Namun, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Konflik terus berlanjut, dan suara ledakan masih terdengar di kejauhan. Tetapi kali ini, Layla dan keluarganya tidak merasa sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan mereka memiliki taman kecil yang menjadi simbol keberanian mereka. "Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar," kata Layla suatu hari, sambil memandangi tanaman-tanaman itu. "Tapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam hati kita." Fatima seringkali duduk di bawah naungan tanaman-tanaman itu, memandangi anak-anak yang bermain dengan senyum di wajah mereka. Ia merasa bangga pada putrinya, yang telah mengubah suasana di kamp dengan caranya sendiri. "Kamu hebat, Nak," kata Fatima suatu hari, sambil memeluk Layla erat. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita nanti, tapi aku tahu satu hal. Selama ada harapan, kita akan baik-baik saja." Layla tersenyum, meskipun ia tahu bahwa tantangan masih jauh dari selesai. Namun, ia percaya bahwa jika mereka bisa bertahan seperti tanaman itu, mereka bisa melewati apapun. Layla juga mulai memahami bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Meskipun taman kecil itu telah membawa harapan bagi banyak orang, ia tahu bahwa dunia di luar kamp ini masih keras. Ia seringkali berdoa dalam hati agar konflik ini segera berakhir, agar anak-anak di Gaza bisa hidup damai tanpa ketakutan. "Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa kita bisa bertahan," katanya pelan. Meskipun dunia terasa keras,
kita masih bisa menemukan kebaikan. Pada akhirnya, cerita Laila bukan hanya tentang seorang gadis kecil yang menanam biji di tengah puing-puing. Ini adalah kisah tentang kekuatan harapan, tentang bagaimana cinta dan keteguhan bisa mengubah dunia, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Tanaman kecil itu mungkin tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon raksasa, tetapi ia telah menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih besar, keyakinan bahwa keajaiban selalu ada, bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun. Suatu hari, saat Laila sedang duduk di bawah naungan tanaman-tanaman itu, Fatimah mendekat dan berkata, "Anakku, ingatlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 105 dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fatimah melanjutkan, kita mungkin tidak bisa menghindari ujian, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Seperti tanaman muna. Ia tumbuh meski tanahnya kering dan keras. Laila mengangguk, merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa Omar tidak akan pernah kembali, tetapi ia juga tahu bahwa cintanya pada adiknya akan terus hidup melalui kenangan dan harapan yang ia tanamkan di hatinya. Seperti tanaman kecil itu, ia akan terus tumbuh, meski dunia di sekitarnya runtuh. Ia juga mengingat hadits Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kehidupan dunia ini penuh dengan cobaan, dan orang-orang yang sabar akan mendapatkan ganjaran yang besar. HR, Muslim. Bagi Laila, sabar bukan berarti diam dan pasrah. Sabar adalah terus berusaha, terus berjuang, meskipun dunia terasa keras. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan mereka memiliki taman kecil yang menjadi simbol keberanian mereka. Meskipun dunia di luar camp ini keras, Laila percaya bahwa masa depan bisa lebih baik. Ia seringkali membayangkan seperti apa dunia tanpa perang, tempat di mana anak-anak bisa bermain bebas tanpa ketakutan, di mana keluarga-keluarga bisa hidup damai tanpa kehilangan orang yang mereka cintai. Ia juga membayangkan dirinya sebagai seorang guru, mengajarkan anak-anak lain tentang pentingnya harapan, cinta, dan keteguhan. Aku ingin semua orang tahu bahwa kita bisa bertahan, katanya kepada Fatimah suatu malam, sambil memandangi langit penuh bintang. Meskipun dunia terasa keras, kita masih bisa menemukan kebaikan. Fatimah tersenyum lemah. Ya nak, dan selama kita menjaga harapan itu, kita akan baik-baik saja. Laila mengangguk, merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan mereka memiliki taman kecil yang menjadi simbol keberanian mereka. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, kata Laila suatu hari, sambil memandangi tanaman-tanaman itu. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam hati kita. Cerita Laila adalah pengingat bagi kita semua bahwa meskipun dunia terkadang terasa keras dan tidak adil, kebaikan, harapan, dan keajaiban selalu ada jika kita mau mencarinya. Seperti Laila, kita semua memiliki kekuatan untuk menumbuhkan sesuatu yang indah di tengah kehancuran. Baik itu harapan, cinta, atau perubahan kecil yang dapat menginspirasi orang lain. Dan seperti tanaman kecil itu, kita bisa bertahan, bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.